jumpa lagi dengan saya, Siana Ria. Kali ini di YouTube video channel saya ingin membagikan bagaimana menangkap dan mengembangkan ide kreativitas. Kita tahu bahwa kita semua adalah orang yang sangat sibuk. Saya, orang sudah berumur parubaya, yang tetap berkreasi. Ya, dengan banyak kesibukan, biasanya ide-ide yang datang melayang atau menguap begitu saja. Karena itu saya tidak ingin kehilangan momen, karena setiap momen atau kesempatan di mana kita mendapatkan ide tidak boleh melayang begitu saja. Tetapi karena banyak kesibukan, kita tidak bisa menangkap ide yang datang, tidak tahu waktu dan tidak tahu tempat. Apakah kamu semua mengalami? Iya, benar sekali. Karena ide memang datang kapan saja dan di mana saja. Kadang-kadang kita sedang serius mencari ide kreativitas tapi malah tidak nemu. Tetapi di saat kita sibuk, sedang kongko, sedang ngopi, sedang acara keluarga, sedang ribet-ribetnya, tiba-tiba kita melihat sesuatu dan kita timbul ide. Apakah Anda pernah mengalami yang demikian? Sama, pasti kita semua mengalami hal yang sama. Karena kadang-kadang ide kreativitas itu datang dari hal yang tidak kita duga. Bahkan di dalam keseharian yang rutinitas, kita kadang mendapatkan ide. Nah, persoalan kita adalah bagaimana kita bisa menangkap ide yang datang kapan saja, di mana saja. Dan kita harus siap menangkapnya. Kalau tidak ingin kehilangan ide. Mengapa kita perlu mencatat atau merecording ide yang datang tidak tepat waktu dan tidak tepat tempat? Karena memori kita yang sangat terbatas. Kita setiap hari harus memikirkan banyak hal, dan mungkin kita punya proyek, kita punya rutinitas, sehingga kita perlu bantuan. Tapi gimana dong, kan kita lagi sibuk-sibuknya. Memang, tapi kita harus bisa menggunakan setiap waktu dan kesempatan itu untuk bisa mencatat ide. Ada dua hal yang bisa kita lakukan dalam kita menangkap ide yang datang kapan saja dan yang pertama, kita bisa mencatatnya secara manual maupun secara elektronik. Mencatat secara manual seperti biasa, kita mengambil pena, tapi mungkin pada saat sibuk kita nggak sempat. Kalau kita masih menyempatkan diri, misalnya di tas, kamu seorang yang selalu ready dengan pena, kamu bisa menulis ide saat itu. Buatlah ide atau kerangka ide yang pada saat kamu nanti siap untuk memvisualisasikannya, kamu tahu maksudnya. Kamu bisa membuatnya dalam tulisan atau dalam bentuk gambar. Biasanya setiap orang suka berbeda-beda. Ada yang lebih suka menggambar, ada yang lebih suka menulis. Yang pandai berbahasa silahkan, yang pandai dengan gambar silahkan. Setelah mencatat, kita bisa tutup, kita simpan, kita bisa ngobrol lagi ke acara kita berikutnya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan yang ini, kita bisa mencatatnya secara elektronik. Kita punya smartphone yang pintar, di situ ada program Notes. Nah, di program Notes atau mungkin teman-teman punya program lain yang khusus untuk mencatat ide yang timbul saat itu. Sama seperti dengan catatan tadi, teman-teman bisa menulisnya dengan tulisan, mengetik, atau bisa dengan gambar. Yang terpenting adalah membiasakan diri bagaimana kita menangkap ide dan segera mencatatnya. Setelah itu, teman-teman bisa tuliskan tanggal, momen, atau kejadian apa yang penting yang kira-kira atau ada detail-detail yang teman-teman mau tambahkan. Jangan lupa catat waktunya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa merekamnya atau melakukan recording. Recording ini bisa teman-teman lakukan dengan dua hal juga. Yang pertama dengan audio, cukup dengan suara saja. Biasanya kalau kita merekam dengan suara, kapasitas filenya tidak begitu besar. Tetapi kalau teman-teman ingin ada gambar yang dimasukkan, teman-teman bisa ngambil melalui kamera, lalu teman-teman ngomong, berbicara, kira-kira seperti itu. Yang saya di tengah kesibukan suka mencatatnya secara elektronik dengan handphone, karena suka lupa bawa bola. Kalau tas saya kecil dan sudah penuh dengan dompet dan macam-macam, termasuk minyak angin di dalamnya. Minyak angin, tisu, hand sanitizer, masker. Nah,
sehingga tasnya udah penuh, jadi kita bisa menggunakan hand. Pernah saya alami, misalnya saya dalam perjalanan ke suatu tempat, kemudian saya agak bengong sedikit, ya saya mendapatkan ide, entah saya baru mendengarkan radio, ya, atau teringat sesuatu, kemudian saya dapat ide mengenai sesuatu. Biasanya saya ambil handphone, saya pelankan mobil, saya menggunakan kamera, tetapi nggak pakai wajah, ya, hanya untuk rekaman. Jadi saya kemudian coba merekam apa yang ada terlintas di dalam pikiran saya saat itu. Harta orang tua adalah harta anak. Harta anak bukan harta orang tua. Jadi seperti itu. Kemudian mungkin di hari berikutnya atau di waktu berikutnya saya menemukan detail-detail mengenai harta orang tua dan harta anak. Saya perlu menggali materi mengenai harta orang tua dan harta anak untuk satu konten video TikTok. Setelah sedikit observasi, saya punya waktu, saya bisa aktualisasikan ide tersebut. Dan menurut saya itu cukup efektif. Ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Harta orang tua adalah harta anak, tapi harta anak bukan harta orang tua. Jadi, kenapa setiap ada pertambahan penghasilan tetapi tidak ada pertambahan tabungan atau investasi? Kenapa dengan bertambahnya penghasilan atau naik gaji kamu tidak dibarengi dengan pertambahan tabungan atau investasi? Sekarang saya sudah bisa membuat hampir 200 video dengan konten-konten khusus mengenai kehidupan, pembelajaran, dan hal-hal lain yang sifatnya hiburan. Menyadari bahwa waktu kita akan berlalu begitu saja, karena itu jangan sampai kita melewatkan ide dan kreativitas yang datang tidak tepat waktu dan tidak tepat. Jadi jangan selalu mencari alasan kamu tidak punya waktu, tetapi kamu tidak punya prioritas. Nah, bagaimana kamu punya prioritas? Mindset kamu juga harus dibenarin. Gimana dong membenarkan mindset? Mindset yang harus kita benarkan atau yang kita luruskan adalah bagaimana kita berpikir bahwa kita pasti bisa mewujudkan ide. Ide itu sama seperti puzzle yang harus kita rangkai. Kadang kita menemukan satu satu bagian yang kita tidak tahu di mana tempatnya, tetapi ketika kita sudah mempunyai gambaran yang sangat besar, nah kita bisa memvisualisasikan. Yang terpenting adalah dari semua itu, tadi potongan-potongan puzzle itu akhirnya kita temukan. Bisa dengan kita mencari ide lain, kemudian kita membuat riset, ya kita bisa menambahkan ide-ide tersebut sehingga menjadi semakin matang. Selamat berkarya, jangan biarkan waktu hilang percuma. Itu tadi video kita mengenai bagaimana kita menangkap dan mengembangkan ide dalam keadaan kondisi apapun dan dimanapun. Supaya kamu masih muda dan umurnya masih di bawah saya, kamu harus bisa mengalahkan saya. Setuju? Kalau kamu suka video channel ini, silakan like, subscribe, dan berikan komen untuk perbaikan video berikutnya. Salam pembelajar, semangat selalu!